Assalamualaikum Ayah Bunda, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan senantiasa Allah lindungi dari segala macam jenis penyakit, terutama virus corona yang sedang mewabah di negeri kita yang tercinta ini. Jangan lupa untuk terus stay di rumah, jangan pergi kemana-mana, selalu tingkatkan imunitas kita, tingkatkan pola hidup sehat kita sebagai bentuk ikhtiar kita agar terhindar dari virus corona ini. Baik, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Raisyah, anak pertama dari Bunda Ina. Hari ini saya akan sharing tentang tips bagaimana cara orang tua untuk memunculkan, untuk meningkatkan kemampuan inisiatif pada diri anak melalui analogi-analogi yang sangat sederhana dan juga menarik untuk kita simak bersama. Pagi tadi saya berencana untuk membuat roti goreng manis kesukaan saya. Saya sudah berharap bahwa roti saya akan berhasil dan rasanya akan enak. Ternyata apa yang saya harapkan tidak terjadi. Adonan yang saya buat ternyata gagal mengembang, sehingga membuat saya cukup putus asa saat itu dan berniat untuk membuang adonan yang gagal tersebut. Namun mama datang menghampiri. "Loh, jangan dibuang dulu, kamu udah coba belum? Udah kamu coba goreng belum? Siapa tahu setelah digoreng adonannya akan mengembang." Oh iya ya, kok nggak terpikirkan sebelumnya. Akhirnya dengan harapan-harapan baru saya coba goreng sebagian adonan yang gagal tadi itu. Ternyata bim adonannya mengembang. Saya cukup senang saat itu dan saya semangat untuk mencicipi roti yang sudah saya goreng. Ternyata lagi-lagi rotinya membuat saya kecewa. Rasanya tidak manis dan tidak enak. Akhirnya saya bilang lagi ya mama, "Ma, rotinya kurang manis, nggak ada rasanya, hambar banget." "Ya udah, kamu olah lagi deh, kamu sulap jadi olahan yang lain." Apa ya kira-kira? Akhirnya saya berencana untuk membuat adonan pancake. Saya tambahkan air, saya tambahkan bahan cair lainnya, saya tambahkan gula yang lebih banyak, dan saya cetak menjadi olahan pancake. Ternyata pancake tersebut jadi dengan rasa yang lebih enak dari sebelumnya. Nah, setelah saya berhasil membuat pancake, saya berinisiatif kembali. Kira-kira bisa nggak ya adonan ini saya buat leker? Kira-kira akan crispy juga nggak ya? Ternyata adonannya crispy dan jadi olahan leker yang sangat enak daripada sebelum-sebelumnya. Ternyata adonan roti yang semula gagal bisa menjadi kue leker yang sangat-sangat enak. Nah, seandainya mama saat itu tidak datang kepada saya untuk memberikan solusi, untuk memberikan dukungan, untuk memberikan ruang, kesempatan kepada saya untuk mencoba bangkit dari kegagalan, adonan roti tersebut ya akan berakhir di tempat sampah. Nah, namun berbeda halnya jika orang tua memberikan dukungan kepada anaknya, memberikan solusi kepada anaknya apabila ia gagal dalam mencoba hal-hal baru, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya, memberikan peluang kepada anak untuk mengeksplor banyak hal, dia akan menjadi anak-anak yang berinisiatif untuk bisa segera bangkit dari kegagalan. Saya juga memiliki cerita tentang perjalanan yang saya lalui hingga akhirnya saya memutuskan diri saya untuk menjadi seorang psikolog. Selama saya SD, SMP, SMA, cita-cita saya selalu berubah-ubah, minat saya selalu berubah-ubah. Mulai dari SD dan SMP saya ingin menjadi seorang broadcaster yang bisa keliling dunia. Lalu saat SMA kelas 1 saya ingin menjadi seorang chef yang kaya raya. Lalu SMA kelas 2 saya ingin berkuliah di luar negeri, tepatnya di Australia. Saat itu saya sedang mengikuti student exchange di Singapura. Saya mendapatkan banyak informasi tentang manfaat yang akan saya dapatkan ketika saya berkuliah di luar negeri. Lalu yang terakhir, saat kelas 3 SMA saya memantapkan diri saya, meneguhkan hati saya untuk menjadi seorang psikolog. Nah, di sini saya akan menceritakan bagaimana dukungan yang diberikan oleh mama dan papa saya selama saya mengganti-ganti cita-cita saya ini. Mama dan papa saya ini adalah orang tua yang sangat mendukung pilihan anak-anaknya, minat anak-anaknya, selalu memfasilitasi apapun yang anaknya minati. Selama yang anak minati itu tidak melanggar norma, tidak melanggar aturan, dan terutama tidak melanggar hukum-hukum Allah. Saat SD dan juga SMP, beliau mencarikan informasi tentang sekolah broadcaster yang ternama di Indonesia, sehingga saya mempunyai
knowledge yang banyak tentang broadcaster, sehingga saya menjadi seorang broadcaster yang baik nantinya. Lalu saat SMA, saya bercita-cita menjadi seorang chef. Mama saya mendukung 100%. Dia bilang, carilah informasi sebanyak-banyaknya tentang sekolah chef di Surabaya. Jadi kamu bisa lulus SMA, kamu bisa masuk di situ. Jadi kamu langsung bisa mengelola restoran sendiri dan sebagainya. Saat saya bermimpi menjadi seorang yang bisa kuliah di luar negeri, Mama dan Papa saya jauh-jauh datang dari Madura untuk pergi ke pameran pendidikan luar negeri yang diadakan di Tunjungan Plaza saat itu. Beliau menunjukkan kesungguhannya dalam mendukung anak-anaknya. Nah, hingga akhirnya saya ingin menjadi seorang psikolog. Mama saya terlihat lebih semangat dari biasanya. Karena saat itu mama saya bilang bahwa kamu ini adalah jawaban dari doa-doa mama. Ternyata selama ini mama saya mendoakan agar salah satu di antara keturunannya ada yang bisa menjadi penerus kids kita ini. Ternyata Allah kasih jawaban dari doa mama selama ini melalui saya. Dan saat itu mama saya juga bilang, tapi kamu harus sabar ya Mbak kalau mau masuk di Universitas Negeri di Surabaya. Kenapa Mah? Karena banyak di Universitas Negeri ini yang lebih mendahulukan anak-anak dari jurusan IPS. Kan kamu jurusan IPA, jadi kamu harus bersabar dikit, kamu harus lebih usaha daripada orang-orang lain. Saat itu mama saya tidak pernah menyalahkan saya salah jurusan, tidak pernah bilang kalau saya ini salah jurusan. Karena apa? Karena saya ini cukup unggul di jurusan IPA dan saya memasuki kelas internasional, kelas unggulan di sekolah saya saat SMA. Jadi yang saya lakukan saat itu bersabar diri, saya berikhtiar, saya bertawakal kepada Allah. Ternyata bukan rezeki saya untuk masuk di Universitas Negeri, namun Allah kasih jawaban yang lebih baik yang mungkin saya akan lebih membutuhkannya, dan Allah menempatkan saya untuk kuliah di universitas swasta yang terbaik di Indonesia, yaitu Universitas Surabaya. Coba tanya sama mama, Mama nggak marah? Kan Mbak selalu ganti-ganti cita-cita dan Mama selalu dukung apapun yang Mbak mau. Kok dipikir-pikir kayaknya ribet banget Mah punya anak kayak Mbak. Ribet apanya? Enggak kok, justru Mama sangat senang kalau kamu akhirnya bisa menemukan passionmu, minatmu, keinginanmu yang sesungguhnya. Dukungan yang selama ini Mama dan Papa berikan ini sebagai bentuk upaya Mama menjadikan kamu seorang yang bisa menemukan jati diri lah istilahnya, yang bisa menemukan passionmu sendiri. Dan terbukti akhirnya saya saat ini sedang menempuh kuliah di Fakultas Psikologi dengan nilai yang cukup memuaskan. Nah, inti dari analogi-analogi yang sudah saya berikan itu apa sih? Apa sih kaitannya dengan meningkatkan, menumbuhkan, memunculkan inisiatif pada anak? Ya Bunda, kemampuan inisiatif pada diri anak akan terpantik dengan sendirinya apabila kita sering mengajak anak untuk berdiskusi. Ketika ia gagal dalam mencoba hal baru, berilah ia solusi, berilah ia motivasi, ayo bangkit. Gagal itu hal yang wajar, selama kamu mau berusaha untuk bangkit lagi. Berikanlah solusi yang cukup membantu pada anak, lalu fasilitasi semua minat, semua keinginan anak, selama minatnya tidak melanggar aturan, norma, dan juga hukum Allah. Dengan sendirinya, inisiatif anak itu akan terbentuk. Dan tidak hanya inisiatif, anak akan lebih menjadi percaya diri, dia akan lebih berani mengungkapkan pendapatnya, mengungkapkan apa yang ia inginkan kepada orang tua. Apabila kita menjadi orang tua yang selalu mendukung apapun pilihan anak. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat kepada ayah dan bunda untuk bisa menjadi orang tuanya manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.